Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan tugas kelompok teknik gempa yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yakni Bunda Mayasari Dewi Paskaniwati, STMT. Dan di sini kami mendapatkan materi yang berjudul grafik El Centro. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Topik yang kita bahas yang pertama, pendahuluan, sejarah gempa El Centro, parameter gerakan tanah gempa El Centro, grafik El Centro, analisa respons spektrum El Centro, yang terakhir kesimpulannya. Gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia, terutama akibat interaksi lempeng tektonik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Untuk mengurangi adanya kerugian dan korban jiwa yang terjadi akibat runtuhnya bangunan, terutama bangunan bertingkat, maka analisa gempa terhadap struktur banyak dikembangkan. Peraturan perencanaan bangunan tahan gempa biasanya menetapkan pengaruh pergerakan tanah gempa sebagai grafik spektrum yang dihitung dari aksilogram gempa nyata yang disesuaikan. Dan yang kedua, sejarah gempa El Centro. Gempa El Centro yang terjadi di Imperial Valley, California, Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1940. Gempa El Centro yang terjadi di California, Amerika Serikat merupakan salah satu gempa bumi terdahsyat yang berkekuatan 7,1 skala Richter yang pernah terjadi di muka bumi ini, di mana sekitar 80% bangunan di kota California bagian utara Imperial Road mengalami kerusakan parah. Di sepanjang Bramley Street sebagai pusat bisnis kota, seluruh struktur bangunan mengalami kerusakan parah. Dampak getaran yang terjadi terasa hingga sekitar 40 mil di sepanjang jalan Imperial. Perkiraan kerugian pada saat itu sekitar 6 juta US dollar. Oleh karena itu, gempa El Centro dianggap sebagai standar karena aksilogramnya mengandung frekuensi yang lebar, tercatat pada jarak sedang dan pusat gempa dengan magnitude yang sedang pula. Oleh karena itu, gempa El Centro dijadikan acuan perencanaan struktur bangunan tahan gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ramdhani Napaldi dengan NIM 2021 D1B11 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Basir. Yang ketiga yaitu parameter gerakan tanah gempa El Centro. Para peneliti sadar bahwa sangat sulit dan bahkan tidak memungkinkan menggeneralisasikan rekaman gempa baik pada suatu tempat tertentu apalagi pada tempat yang berbeda, karena hal ini akan berpengaruh terhadap earthquake ground motion. Tiap-tiap gempa mempunyai kemampuan atau daya rusak atau damage potensial sendiri-sendiri. Ada beberapa jenis parameter pada gempa El Centro, yaitu bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, nilai maksimum percepatan tanah. Bisa dilihat percepatan puncak gempa El Centro terjadi pada titik ke 1,02 sebesar 0,342 G, yang dimana G itu adalah gravitasi. Yang kedua, nilai maksimum kecepatan dan sampingan tanah. Bisa dilihat pada gambar, kecepatan tanah itu cenderung lebih rendah, dan yang paling rendah yaitu adalah simpangan tanah. Yang ketiga yaitu durasi gempa. Secara teoretik, gempa yang mempunyai durasi yang tahan lama akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Namun pada kenyataan tidaklah selalu demikian. Masih banyak hal-hal yang akan berpengaruh
masih banyak hal-hal yang akan mempengaruhi daya rusak suatu gempa selain durasi gempa. Durasi total gempa El Contro yaitu 40,0 detik dan durasi efektif gempa El Centro yaitu 24,11 detik. Yang keempat yaitu kandungan frekuensi. Pada gempa El Centro memiliki frekuensi medium dengan A per V rasionya yaitu 1,054. Yang kelima, intensitas kelompok. Areas intensitas IA El Centro memiliki 179,76 cm per detik. Hausner intensity-nya yaitu IH 148,49 cm. Selanjutnya poin yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu grafik El Centro. Yang pertama, pengertian grafik El Centro merupakan sebuah respon spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antara periode getar struktur T lawan respon maksimumnya untuk suatu rasio redaman dan beban gempa El Centro. Bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu gambar pertama adalah gambar akselerator El Centro dan gambar kedua adalah respon El Centro. Respon El Centro ini yang akan dijadikan acuan dalam bangunan tahan gempa, dalam perencanaan bangunan tahan gempa. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar tersebut respon percepatan lebih spesifik lagi, yaitu cenderung lebih tajam pada nilai koridorator di awal setelah mencapai puncaknya, kemudian cenderung menurun sampai pada periode getaran yang ditinjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Iswandi dengan NIM 2021 D1B127. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami yang bernama M. Ramdhani Novaldi, di mana fungsi respon spektrum dapat dimanfaatkan untuk keperluan praktis, yaitu untuk menentukan stroke demand dalam bentuk gaya horizontal akibat gempa dengan cara mendekatan. Kemudian ada respon spektrum akan berfungsi sebagai alat untuk estimasi dalam menentukan kekuatan stroke demand. Yang ketiga, mendesain respon spektrum, di mana mendesain respon spektrum ini dapat dibagi menjadi 3 jarak. Kita bisa lihat di tabel di bawah ini. Kemudian ada menentukan koefisien situs. Yang C menghitung SMS dan SMS1. Yang D menghitung SDS dan SD1. Nah, di sini juga sama menghitung SDS dan SD1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Indra Iswandi, dan saya atas nama Muhammad Rozi, NIM 2021 D1B133. Nomor 5, analisis respon spektrum El Centro. Analisa ini dilakukan untuk membuktikan apakah penggunaan gempa El Centro sebagai acuan tunggal sudah aman atau belum. Analisis dinamik riwayat waktu ini menggunakan 4 macam percepatan gempa yang tidak diskalakan. Selanjutnya, dalam tulisan ilmiah ini disebut metode A, diskalakan intensitasnya sesuai dengan SNI 1726/2002. Dan selanjutnya dalam tulisan ilmiah ini disebut metode B dan tinjauan literatur Fahraj 2007. Dan selanjutnya dalam tulisan ilmiah disebut metode C. Dan untuk metodenya ini metode A, faktor skala asli, faktor skala sama dengan 1,0. Dan untuk metode B-nya, faktor skala SNI, analisis menggunakan gempa yang diskalakan intensitasnya terhadap amplitudo maksimum, percepatan tanah AO dan kurva. Respon spektrum SNI 1726
2002. Dan untuk metode C-nya, Fahraj 2007, faktor skala didapatkan dengan cara merata-ratakan percepatan gempa secara statistik untuk rentang T tertentu. Dan untuk kesimpulannya dari penjelasan kami, gempa El Centro yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1940 adalah salah satu peristiwa gempa bersejarah yang penting di Amerika Serikat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko gempa bumi di wilayah California maupun dunia. Gempa ini menjadi subjek penelitian intensif dalam seismologi dan rekayasa struktural. Data dan pengamatan dari gempa El Centro telah digunakan untuk memahami perilaku gempa yang mengembangkan panduan dan peraturan bangunan yang lebih baik di wilayah gempa aktif. Gempa El Centro merupakan peristiwa penting dalam sejarah gempa bumi di Amerika Serikat yang telah memberikan kontribusi besar dalam memahami risiko gempa dan mendorong upaya mitigasi risiko yang lebih baik. Dan sekian untuk kesimpulannya dan presentasi dari kelompok D3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.